Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di bawah tatapan penuh perhatian Han Li, pedang terbang memotong dinding batu dalam tampilan cahaya putih yang menyilaukan. Kemudian dengan sedikit perubahan ekspresi, Lu Weiying melambaikan tangannya dan mengingat pedang terbang itu. Han Li dengan jelas melihat bahwa serangan pedang terbang telah meninggalkan bekas sepanjang 1 inci dengan butiran cahaya perak samar yang melayang di sekitar area tersebut. Itu adalah, Lu Weiying mengungkapkan sedikit keterkejutan dan buru-buru melangkah maju untuk melihat tanda pedang itu. Setelah memeriksanya dengan hati-hati, dia bergumam, Tilestar Silver. Gua ini terbuat dari biji Silver Tilestar. Ketika mereka mendengar kata-kata Tilestar Silver, ekspresi Han Li berubah drastis dan dia juga melangkah maju. Dia mengulurkan jarinya dan dengan lembut membelai tanda tebasan, memeriksa debu di jarinya. Han Li pernah mendengar tentang Tilestar Silver karena itu adalah bahan yang dapat meningkatkan daya tahan harta sihir. Efeknya hanya kalah dengan material yang sama berharganya dengan kristal halus. Tidak heran jika serangan Lu Weiying hampir tidak merusaknya. Terlepas dari apakah itu di lautan bintang tersebar atau benua surgawi selatan, itu adalah sesuatu yang hampir padam. Han Li menatap tanda pedang dan diam-diam mengangkat tangannya. Lebih dari 10 pedang biru kecil ditembakkan dari lengan bajunya dan langsung menghantam dinding batu. 2 lainnya terkejut, tetapi mereka segera menyadari apa yang sedang dilakukan Han Li. Dengan serangkaian dentang, lebih dari 10 lubang sedalam beberapa inci muncul di dinding, setiap lubang menghasilkan bintik cahaya perak. Han Li langsung terkejut dan dia berkata, ini benar-benar Tilestar Silver, dan dicampur ke dalam batu. Selain itu, tidak terdistribusi secara merata sehingga bukan buatan manusia. Seharusnya ada aliran Tilestar Silver di dalamnya. Melihat bahwa pedang Han Li telah menyerang lebih dalam dari pedang Lu Weiying, keduanya memiliki perubahan ekspresi, tetapi mata Lu Weiying menunjukkan sedikit keserakahan saat dia menatap dinding batu dalam diam. Gairah yang berapi-api juga muncul di wajah Markis Nanlong, tetapi setelah beberapa pemikiran, dia mendapatkan kembali ketenangannya. Markis Nanlong dengan tenang berkata, ayo pergi. Kami akan mencari harta karun di kedalaman lembah terlebih dahulu. Lu Weiying ragu-ragu dan memasang ekspresi enggan. Pergi. Tilestar Silver adalah harta yang sangat berharga. Markis Nanlong mengerutkan kening dan menghadap Lu Weiying, berbicara dengan nada yang dalam, Kakak Lu, bagaimana kamu bisa begitu bodoh di saat seperti ini? Apakah Anda tidak secara pribadi menyaksikan betapa sulitnya Tilestar Silver? Mungkin saja ada seluruh uratnya, tetapi bongkahan biji seukuran kepalan tangan hanya dapat disuling menjadi jumlah yang sangat kecil. Berapa banyak waktu, dan kekuatan sihir yang harus Anda buang apa itu sepadan? Dan meskipun barang ini mungkin berharga, jangan lupa bahwa kekurangan kita bukanlah kekayaan, tetapi bahan untuk meningkatkan kultivasi dan umur kita. Ketika kita mencapai akhir kita, kepemilikan ini tidak akan berarti apa-apa. Lu Weiying berhenti sejenak sebelum berulang kali mengangguk menyadari. Dia memberi hormat kepada Markis Nanlong dengan rasa terima kasih dan berkata, Saudara Nanlong, Anda benar sekali. Saya diliputi keserakahan dan kehilangan tujuan utama kami. Terima kasih banyak telah mengingatkan saya. Setelah itu, dia tidak lagi memperhatikan dinding dan berjalan ke dalam gua seolah takut dipancing oleh Tilestar Silver. Ekspresi Markis Nanlong rileks dan dia memanggil Han Li sebelum mengikuti Lu Weiying. Han Li juga enggan berpisah dengan biji perak Tilestar dan dia berjalan dengan langkah lambat. Meskipun dia memiliki pedang terbang yang diinfuskan dengan esensi aurik, dan susu roh yang cukup untuk memulihkan kekuatan sihirnya, memotong biji perak Tilestar yang cukup tetap tidak akan mudah. Dan jika dia mengikuti, dia juga akan memancing kecemburuan dari anggota partai lainnya. Menyimpulkan bahwa mengejar Tilestar Silver tidak bijaksana,
Han Li hanya bisa menghela nafas dan mengikuti kedua anggota lain ke dalam gua. Pada saat itu, Han Li tiba-tiba mendengar suara dari benaknya, "Hehe. Ada begitu banyak Tile Star Silver. Saya telah menghabiskan bertahun-tahun mencarinya, tetapi saya tidak dapat menemukannya. Lembah Devil Val layak mendapatkan reputasinya. Perak dapat digunakan dalam penyempurnaan boneka. Dengan sedikit Tile Star Silver yang tercampur ke dalam tubuh boneka itu, harta sihir biasa tidak akan bisa melukai mereka. Anda harus mengambil semuanya." Monarch of Soul Divergence berbicara dengan nada bersemangat. Han Li menegurnya, "Ambil semuanya. Eksentrik tua, apakah kamu bermimpi? Ini adalah biji perak Tile Star, bukan Vena. Bagaimana saya bisa mengambilnya, menghancurkannya dan mengambilnya sepotong demi sepotong?" Pria tua itu mendengus dan berkata, "Karena saya telah menyebutkannya, tentu saja ada metodenya. Anak muda Han, apakah kamu tidak memiliki kumbang pemakan emas itu? Saya dapat mengajari Anda metode untuk mengendalikan kumbang pemakan emas, dan meminta mereka mengebor batu dan mengkonsumsi perak Tile Star. Mereka kemudian akan memuntahkannya sebagai perak yang mengkristal. Metode ini saya peroleh dari pembudidaya serangga yang saya bunuh. Ini berlaku untuk semua serangga roh, tetapi sangat cocok untuk kumbang pemakan emasmu. Baiklah, lalu bagaimana kalau kamu mengajarkannya padaku? Aku akan segera menyuruh kumbang pemakan emas mencari Tile Star Silver." Han Li segera menjawab dengan gembira, "Mungkin tidak hanya untuk Tile Star Silver, tetapi juga mantra yang kuat. Pertama izinkan saya memberi tahu Anda bahwa terlepas dari berapa banyak Tile Star Silver yang Anda peroleh, Anda harus menyisihkan cukup uang untuk boneka terakhir yang akan saya sempurnakan. Juga, Anda tidak dapat menyia-nyiakannya untuk kegunaan lain, terutama untuk mencampurnya dengan harta ajaib Anda. Jika masih ada Tile Star Silver setelah saya memurnikan tubuh boneka, Anda dapat menggunakan sisanya sesuai keinginan." Han Li tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Senior mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi harta sihirku telah ditempa dengan Refined Crystal. Ini sedikit lebih efektif daripada Tile Star Silver." Monarch of Soul Divergence berhenti sebelum berteriak ketakutan, "Refined Crystal. Anda memiliki materi yang menentang surga. Apakah Anda masih memiliki sisa? Ini akan sangat berguna bagiku, jika kamu hanya memiliki sedikit yang tersisa." Sepertinya ada jejak kegembiraan dalam suaranya. Han Li dengan belak-belakan menjawab, "Kamu harus tahu bahwa aku menggunakan satu set pedang terbang. Sementara aku telah memperoleh bongkahan besar kristal halus, itu hampir tidak cukup untuk meredam pedang terbangku. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa. Sayang sekali." Nada lelaki tua itu dipenuhi dengan kesedihan dan kekecewaan. Ketika Han Li mendengar ini, dia memutar matanya. Menggunakan Refined Crystal pada harta sihirnya sendiri tidak bisa dianggap sia-sia, tapi karena dia meminta bantuan, dia pura-pura tidak mendengar ini. Pada saat itu, Han Li mengikuti keduanya ke dalam gua, tetapi berhasil menjaga jarak dari mereka, dengan sengaja atau tidak, untuk mencegah mereka menemukan sesuatu yang aneh. Gua itu gelap, tetapi ini mudah dipecahkan oleh para pembudidaya dengan menuangkan kekuatan spiritual ke mata mereka. Karena ini, mereka dapat melihat dengan jelas tanpa masalah. Lebar dan tinggi gua persis sama dengan pintu masuk, dan warna batunya kuning konsisten. Sepanjang jalan, Han Li dengan santai menggunakan salah satu pedangnya untuk memotong dinding batu. Akibatnya, itu mengungkapkan bintik-bintik cahaya perak, yang membuat Han Li sangat heran. Saat Han Li berjalan maju, dia mempelajari teknik pengendalian serangga dari Monarch of Soul Divergence. Meskipun mantra teknik itu samar karena dibentuk dari karakter kuno, Han Li dapat mempelajarinya dengan sedikit penjelasan dari eksentrik lama. Dengan pemahaman yang tiba-tiba, Han Li dapat menggunakan teknik tersebut dengan lancar. Dengan teknik yang diberikan, lelaki tua itu terdiam lagi.
Han Li merenungkan mantra itu sejenak dan memastikan bahwa itu benar, sebelum dengan santai menyikat lengan bajunya di pinggangnya, dan mengeluarkan kantong binatang roh. Sesaat kemudian, kumbang pemakan emas mulai terbang diam-diam dari lengan bajunya dan melintasi lorong. Dengan anggota lainnya lebih dari 30 meter di depannya, mereka tidak dapat merasakan tindakan Han Li. Dalam beberapa waktu, kumbang pemakan emas telah benar-benar meninggalkannya. Han Li kemudian menarik lengan bajunya dan membentuk gerakan mantra. Setelah itu, dia mengucapkan mantra dalam pikirannya dan menyebarkannya dengan indera spiritual ke pintu masuk gua tempat segerombolan besar kumbang pemakan emas berkumpul. Kumbang pemakan emas tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan dan serangga terbang segera menjadi samar saat mereka masuk ke dinding batu. Mereka tidak lagi terlihat dan permukaan batu itu tidak rusak sedikit pun. Merasakan ini dengan perasaan spiritual, Han Li mengingatnya dengan lega dan mulai mempercepat langkahnya. Setelah berjalan lebih lama, mereka tiba di awal jalan yang berkelok-kelok. Dua lainnya telah berhenti berjalan, sangat mengejutkan Han Li. Dia buru-buru melihat ke depan dan melihat bahwa lorong itu menjadi 2 kali lipat lebarnya. Jalan yang luas ditutupi dengan stalagmit dan stalaktit yang samar-samar melepaskan garis cahaya perak, menerangi gua. Garis peraknya sangat aneh, meskipun mereka tidak berwujud, mereka masing-masing tampak hampir berisi bentuknya sendiri. Markis Nanlong menatap garis perak di depannya dan menghela napas dalam-dalam, ini pasti cahaya esensi Great North. Meskipun kalian berdua rekan Daois mungkin mengetahui sesuatu tentang itu, saya harus memperingatkan Anda untuk tidak gegabah menggunakan kekuatan spiritual atau harta apapun selain cincin yin yang saat berada di dalam. Jika Great North Essence Lights merasakan adanya kebocoran kekuatan spiritual, kita pasti akan mati. Han Li terdiam dan dia tidak menjawab. Dia hanya melambaikan lengan bajunya dan memanggil cincin hitam legam yang berputar sekali di udara sebelum jatuh ke tangannya, memperlihatkan kilatan cahaya. Ketika Markis Nanlong dan Lu Weiying melihat Han Li mengeluarkan cincin yin yang, mereka segera kabur dan muncul dekat di belakangnya dengan ekspresi serius. Tampaknya mereka ingin Han Li memimpin. Han Li memegang cincin itu di tangannya dan meniup kabut esensi biru Qi ke atasnya. Dalam kedipan cahaya hitam, Qi biru diserap dengan bersih oleh cincin itu. Setelah itu, ia terbang di atas kepala Han Li dan tetap diam saat melayang di atasnya. Han Li mengangkat tangannya dan memukul cincin itu dengan segel mantra. Cincin yin yang bergetar dan ukurannya mulai berfluktuasi sebelum tumbuh hingga lebarnya sekitar 20 meter. Pergi. Han Li menunjuk cincin itu dan mengucapkan perintah. Melepaskan dengungan aneh, cincin besar itu mulai bergerak maju. Markis Nanlong dan Lu Weiying menatap pemandangan berikut dengan ekspresi serius. Saat cincin besar itu menemukan garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara, pemandangan yang tak terbayangkan terjadi. Garis-garis cahaya beriak seperti air yang terganggu. Dalam sekejap cincin besar itu menginjak lampu, itu berkedip dengan cahaya hitam dan menyebabkan garis cahaya terdistorsi di sekitarnya, menciptakan lorong melaluinya. Ketika melihat ini, mereka semua tersenyum lega. Namun, Han Li masih penasaran dengan kekuatan cahaya esens Great North. Setelah beberapa pemikiran, dia menamparkan kantong penyimpanan dan mengeluarkan mutiara seukuran kepalan tangan, alat sihir pertahanan kelas atas yang dia peroleh di masa lalu. Memegang di tangan, Han Li menuangkan sedikit kekuatan spiritual ke dalamnya menyebabkan penghalang cahaya biru melonjak di sekitarnya. Dengan membalik tangannya, mutiara itu melesat ke depan. Begitu mutiara cahaya biru memasuki Great North Essence Lights, garis-garis perak berbondong-bondong ke arahnya seolah-olah mereka telah melihat mangsa. Garis-garis halus ini menembus mutiara cahaya biru dari setiap sudut. Sesaat kemudian, garis-garis perak itu berpendar dan mutiara itu terbakar, meninggalkan kilauan indah yang akhirnya memudar untuk menampakkan garis-garis perak yang tersisa.
Han Li menyipitkan matanya dan sesama anggota menjadi cemberut saat melihatnya. Ekspresi Han Li tetap normal dan dia melambaikan tangannya. Cincin besar terbang kembali di atas mereka dan diam-diam jatuh ke bawah, menutupi mereka di semua sisi. Setelah itu, penghalang cahaya hitam muncul dari ring dan menyelimuti ketiga pembudidaya. Ayo pergi. Dengan mengatakan itu, Han Li berjalan maju dan mulai menggerakkan cincin Yin Yang. Markis Nanlong dan Lu Weiying tidak berani menunda sedikit pun saat berada di dalam penghalang, dan mengikuti Han Li dari dekat. Meskipun cincin itu menawarkan perlindungan terhadap Great North Essence Lights, mereka tidak berani meningkatkan pertahanan tambahan dan berisiko memprovokasi mereka. Adapun Han Li, dia mempertahankan penampilan yang tenang, tapi dia masih merasa agak khawatir. Begitu cincin besar itu memasuki Great North Essence Lights, lampu-lampu itu berpisah seperti yang diharapkan dan mereka membuka jalan menuju penghalang cahaya hitam. Han Li merasa lega melihat ini dan berbalik untuk melihat bahwa yang lainnya juga santai. Han Li tersenyum dan perlahan bergerak maju dengan cincin Yin Yang. Di daerah lembah Devil Fall yang tertutup salju dan es, ada sekelompok pembudidaya sekte roh hantu berpakaian hitam yang menggunakan berbagai harta sihir mereka untuk melawan kadal raksasa. Mengambang di dekatnya adalah lelaki tua dengan kulit pucat bermarga Zong. Dia melayang di udara saat dia menyaksikan para pembudidaya formasi inti bertarung. Melihat bahwa 7 murid sekte tidak dapat mengirim binatang purba itu setelah beberapa waktu, dia mengerutkan kening dan secara pribadi mengambil tindakan. Penatua Zong membentuk gerakan mantra dengan tangannya dan helai ki hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya. Mereka kemudian memadat bersama untuk membentuk naga banjir hitam legam yang menyerang kadal. Setelah itu, jaring besar berwarna hijau tua bersinar dari belakangnya dan menyelimuti kedua naga banjir dan kadal itu. Bola api seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya, kemudian mengembun dari jaring dan menghujani binatang kadal itu, dengan ledakan yang menggelegar. Cahaya hitam terjalin dengan api hijau menyinari area tersebut dan kemudian memudar sesaat kemudian untuk mengungkapkan mayat kadal yang hangus. Elder Zong menyapu lengan bajunya dan meniup binatang purba itu lebih dari 30 meter jauhnya dalam badai, memperlihatkan celah di es di bawahnya. Retakan itu mengarah ke bawah, memperlihatkan lorong di bawahnya yang bersinar dengan cahaya putih redup. Pergi, Penatua Zong dengan muram memerintahkan. Kemudian dia menembak ke lorong dalam bayangan hitam dan pembudidaya sekte roh hantu lainnya mengikutinya tanpa ragu-ragu. Wang Chan dan Yan Ruyan berada di antara kelompok murid, tetapi Wang Tiangu dan Master Sekte Roh Hantu tidak terlihat dimanapun. Semua pembudidaya sekte roh hantu memasuki celah di es dan pemandangan di atas tanah menjadi tenang sekali lagi. Namun, salju terus turun dan lapisan es membeku di atas tubuh binatang purba itu, mengubahnya menjadi gundukan salju. Di hutan yang pertama kali dikunjungi oleh sekte roh hantu, Roh Violet melihat apa yang tampak seperti gundukan kecil yang familiar. Setelah menghabiskan beberapa waktu melamun, dia mengangkat kepalanya untuk mencari apapun, pohon-pohon besar di sekelilingnya. Kemudian, dia menundukkan kepalanya untuk melihat gundukan tanah di bawahnya sebelum menembakkan seberkas cahaya putih ke gundukan itu dengan jentikan jarinya. Dengan peng yang teredam, lubang selebar 3 meter muncul di bumi di depannya. Abu-abu berserakan dari lubang, memperlihatkan lubang lembab dengan akar pohon yang hangus. Dengan senyum di wajahnya, Violet Spirit bergumam, ini seharusnya. Sekte roh hantu dapat menemukannya lebih cepat daripada saya. Namun, mereka tidak menyangka seseorang akan mengikuti jejak mereka. Mereka pergi dengan tergesa-gesa sehingga meninggalkan jejak. Dengan lambaian lengan bajunya, lubang tanah dikubur kembali dan dia mengeluarkan jimat biru. Setelah itu dia berjalan mengitari pohon besar di dekatnya dan menempelkannya ke salah satu pohon. Kemudian dalam kedipan cahaya biru,
jimat itu tenggelam ke dalam pohon dan menghilang tanpa jejak. Selesai dengan jimat, dia terbang setelah memastikan arahnya. Di ngarai besar, seorang Taois tua sedang melihat ke bawah pada batasan berbagai warna di depannya dan bergumam. Ada dua boneka dengan penampilan jahat berdiri tak bergerak di belakangnya. Di sisi lain ngarai, ada seberkas cahaya merah tua yang terus bergoyang. Itu adalah salah satu lorong menuju kedalaman lembah. Jalannya pendek tapi dipenuhi dengan beberapa batasan kuno yang hebat. Meskipun Taois tua itu terampil dengan formasi mantra, kemungkinan dia tidak akan bisa menghilangkan batasan dalam waktu singkat. Mungkin kekurangan waktu untuk menemukan pintu masuk lain atau karena kebutuhan mendesak untuk memasuki kedalaman lembah, dia mulai menguji larangan tersebut. Apakah Taois Heaven Crystal merasa bahwa dia tidak dapat mengambil batasan sendirian? Bagaimana kalau saya bantu? Tiba-tiba, Taois tua itu mendengar suara muram berbicara dari belakangnya. Orang tua itu adalah Taois Heaven Crystal yang telah bertukar batu jiwa dengan Han Li di kota Soaring Heavens. Adapun dua boneka jahat yang berdiri di belakangnya, mereka adalah dua boneka kuno yang telah dia perbaiki, masing-masing memiliki kekuatan seorang kultivator Nas Chen Sol awal. Ketika dia telah menguji kekuatan mereka, butuh usaha keras baginya untuk menaklukkan salah satu dari mereka. Dengan para pelayan di bawahnya, dia telah mengumpulkan keberanian untuk memasuki lembah Devil Fall untuk mencari harta karun. Pada saat itu, Taois Heaven Crystal dengan cepat berbalik, kaget mendengar suara berbicara dari belakang. Sekitar 200 meter di belakangnya, ada beberapa pembudidaya berjubah hijau melayang di udara. Orang yang berbicara adalah pria berjubah hijau terkemuka yang memiliki ekspresi suram dan rambut wajah panjang. Ketika Taois Heaven Crystal memeriksanya, dia merasakan jantungnya jatuh. Orang-orang ini semuanya adalah pembudidaya Nas Chen Sol. Kesulitan menekan keheranan di dalam hatinya, dia tersenyum kecut dan berkata, jadi itu adalah rekan Daois Dongmen dari Sekte Pengendali Roh. Saya tidak mengenali rekan Daois lainnya ini. Apakah mereka juga sesepuh dari sekte Anda? Master Sekte Roh Pengendali Dongmen Tu melirik kedua boneka jahat itu dan berkata, kamu harus menganggap mereka seperti itu untuk saat ini. Apalagi kedua boneka di belakangmu itu tampak luar biasa. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Taois Heaven Crystal dengan hati-hati berkata, rekan Taois Dongmen pasti bercanda. Bagaimana boneka kecil ini bisa menarik perhatian Anda? Namun demikian, bagaimana Anda berencana untuk membandingkan dengan saya? Dongmen Tu menatap Taois tua itu dan berkata, meskipun aku sudah lama tinggal di Sekte Roh Pengontrol, aku tidak melakukan banyak kontak di luar. Meskipun demikian, saya pernah mendengar tentang reputasi Anda sebagai master formasi mantra. Meskipun saya kurang, saya juga mempelajari sesuatu tentang formasi mantra. Sendirian, kita akan membutuhkan waktu terlalu lama untuk menembus batasan, tetapi bersama-sama, kemungkinannya akan jauh lebih besar. Ketika Taois Heaven Crystal mendengarnya, dia mengerutkan kening dalam pikirannya dan masih tampak ragu-ragu. Ekspresi Dongmen Tu berubah suram tapi dia tetap sabar sambil berkata, apakah rekan Daois Heaven Crystal percaya bahwa saya akan bertanggung jawab? Bagaimana dengan ini? Mari kita kerja sama, kita terbatas pada pembubaran pembatasan. Setelah itu kita akan berpisah dan aku tidak akan mempersulitmu. Dan jangan lupa bahwa meskipun Anda dapat melanggar batasan sendirian, itu akan menghabiskan waktu Anda. Kedalaman lembah adalah tempat yang paling mungkin untuk menemukan harta karun, tetapi saya khawatir mereka akan tersapu oleh yang lain saat Anda masuk ke dalam. Menurut pengetahuan saya, jalur untuk memasuki kedalaman lembah ini telah dipelajari dengan baik oleh master formasi mantra lainnya. Ketika Taois Heaven Crystal mendengar ini, hatinya bergerak dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat 5 pembudidaya berjubah hijau lainnya yang berdiri di belakangnya. Dia akhirnya mengangguk dan berkata, karena kamu yang membuat tawaran,
aku akan menerimanya. Kami akan bekerja sama untuk memecahkan batasan, tetapi setelah kami memasuki kedalaman lembah, kami akan menjalankan bisnis kami sendiri. Dongmen Tu langsung tersenyum dan dengan cepat berkata, hehe, itu akan berhasil. Rekan Daois Heaven Crystal harap yakinlah. Mengingat kekuatan kedua bonekamu, bagaimana aku bisa memaksamu? Setelah kita memasuki kedalaman, kita akan mengandalkan keberuntungan dalam mencari harta karun.